Banyak orang tidak berhasil ya karena tidak pernah komitmen. Terlalu banyak yang mau dikomitmeni, akhirnya tidak komitmen sama sekali. Orang yang fokus dan komitmen kepada sesuatu, dia pasti sukses. Saya ingin menyapa semua jemaat global dan juga para YouTube subscribers kita di seluruh dunia, dimanapun juga mereka berada yang setia mengikuti channel kebaktian kami. Khotbah saya hari ini berjudul Sukses. Ya. Saudara, banyak orang percaya masih belum selesai dengan jati dirinya. Ya. Mereka terus bergumul mencari makna sukses di dalam kehidupannya. Mereka bimbang ketika harus memutuskan prioritas hidup ini. Idealnya orang percaya itu mau sukses ikut Tuhan, tapi juga mau sukses cari duit, kira-kira gitu ya. Mau sukses, mau jadi kaya raya di dunia ini. Tapi faktanya saudara yang kita bisa lihat, banyak yang bertolak belakang. Faktanya ini beda sekali dengan expectation-nya, dengan harapannya. Biasanya kalau orang itu sukses cari duit, biasanya tidak sukses ikut Tuhan. Ya. Dan sebaliknya kalau orang itu sukses ikut Tuhan, biasanya biasa-biasa saja dan tidak kaya raya. Tidak terlalu sukses menurut materi atau menurut dunia ini. Itu sebabnya banyak orang yang bingung. Banyak orang Kristen yang bingung, sukses mana yang harus lebih diprioritaskan? Ya. Sukses rohani atau sukses jasmani? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Ya. Pertanyaan bagi setiap orang yang mencari makna sukses dalam kehidupan ini. Ya. Apakah sukses materi atau sukses jasmani itu bisa dicapai berbarengan dengan sukses rohani? Ini menjadi pertanyaan. Kalau bisa, bagaimana caranya? Kalau sukses materi dan sukses rohani ini bisa dicapai secara berbarengan, bagaimana caranya? Kalau tidak bisa, bagaimana jalan keluarnya? Ini yang kita perlu pikirkan pagi hari ini. Saya akan mengajak saudara untuk baca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Ya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-20, pasal 20 ayat 20 sampai 24. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ini, mulai dari ayat 18 sampai 35, itu adalah nasihat pastoral dari Paulus, nasihat yang ketiga
Ya, nasihat pastoral dari Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus. Ya. Nasihat pertama adalah untuk pertumbuhan atau pemberitaan Injil di kalangan orang-orang Yahudi. Nasihat yang kedua adalah pemberitaan Injil di kalangan orang non-Yahudi, yang bukan Yahudi. Nah, yang ketiga ini nasihat pastoral, nasihat penggembalaan untuk jemaat Efesus, untuk para penatua, para leaders dari jemaat Efesus. Ya. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dan yang sangat dikasihi oleh Paulus. Ya. Kalau saya perhatikan ayat yang ke-20, Paulus membuktikan komitmennya kepada jemaat Efesus. Apa komitmennya? Dia tidak pernah lalai untuk memberitakan dan mengajarkan apa yang berguna bagi mereka. Di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan, persekutuan di rumah-rumah mereka. Ini komitmen yang pertama. Kalau kita perhatikan, ya, Paulus dikatakan aku tidak pernah lalai, artinya dia dengan konsisten terus-menerus memberitakan dan mengajarkan apa yang berguna bagi mereka. Saudara lihat ini, Paulus ini seorang pengajar, dia tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang berguna bagi mereka, bukan apa yang ingin mereka dengar. Banyak orang, banyak hamba Tuhan ingin menyenangkan jemaatnya. Karena itu dia akan berkhotbah kepada jemaatnya untuk apa yang disukai jemaatnya. Ya. Dia pengen jemaatnya kerasan di gereja, senang dengar khotbah, sambil ketawa-ketawa, pulang, happy dan sebagainya. Tapi saudara, komitmen seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, dia memberitakan, dia mengajarkan, dia berkhotbah untuk apa yang berguna bagi jemaat. Apa yang berguna bagi mereka, bukan apa yang mereka dengar. Banyak apa yang ingin didengar oleh orang, itu belum tentu apa yang mereka perlu dengar. Nangkep ya? Ada beda sekali, saudara. Ya. Apa yang dibutuhkan belum tentu apa yang mereka suka. Ya. Tapi inilah Paulus, dia tidak pernah lalai memberitakan dan mengajarkan apa yang berguna bagi mereka. Nah, nasihat Paulus ini bukan cuma sekedar nasihat verbal atau cuma kata-kata saja, tidak. Tapi disertai kesaksian dan teladan hidup yang mengabarkan Injil, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-21, saudara perhatikan ini. Ya. Bagi Paulus, yang terkenal bahwa suksesnya ini memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja di berbagai tempat. Ya. Ternyata dimulai dengan komitmennya dia untuk bersedia menjadi tawanan roh, saudara. Ya. Apa yang dimaksud dengan tawanan roh? Di ayat yang ke-22 ini. Dalam terjemahan NIV, itu dikatakan compelled by the Spirit. Ya. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa sederhana, tawanan roh ini diartikan sebagai dipaksa oleh Roh Kudus, kira-kira gitu ya. Dipaksa oleh Roh Kudus. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Yang menyatakan bahwa dari kota ke kota, Paulus ini ditunggu oleh penjara dan sengsara. Dalam terjemahan NIV dikatakan hardship, sesuatu yang bikin dia menderita. Ya, sesuatu yang membuat dia sengsara. Dari kota ke kota, penjara dan sengsara menunggu Paulus. Saudara, kalau saudara dikasih tahu Roh Kudus bahwa hidup saudara dari kota ke kota ditunggu sama penjara dan sengsara, kira-kira saudara mau ikut Tuhan enggak? Ayo, ya, coba pikirin. Inilah Paulus. Ya. Paulus punya komitmen untuk menjadi tawanan roh. Dia bersedia dipaksa, dalam tanda petik, dipaksa oleh Roh Kudus untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Paulus bersedia. Kenapa, saudara?
Karena dia tahu Tuhan lebih dulu mendedikasikan hidupnya untuk dia. Saudara, berapa banyak orang itu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Menganggap Tuhan tidak ada dan menganggap Tuhan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu sesungguhnya sudah mendedikasikan, sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebelum saudara mengerti prinsip ini, sebelum saudara meyakini bahwa Tuhan itu sudah memberikan hidupnya di dalam Yesus untuk saudara dan saya, saudara tidak akan pernah bisa mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Hidup kekristenan saudara akan biasa-biasa saja, karena saudara tidak pernah melihat betapa berharganya Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa menghargai bahwa Tuhan itu sudah memberikan hidupnya, sudah all out untuk kita. Mati di kayu salib buat kita. Akibatnya kita tidak akan pernah bisa all out sama Tuhan. Karena kita tidak pernah merasakan dan tidak pernah meyakini, tidak pernah mempercayai bahwa Tuhan itu sudah memberikan segala-galanya buat kita. Paulus adalah orang yang mengalami encounter dengan Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik dia ketemu sama Tuhan Yesus dan di situ hidupnya diubahkan. Ya. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Sukses Paulus dimulai dengan komitmen untuk menjadi tawanan roh. Ini rahasia sukses yang pertama. Kalau saudara ingin sukses dalam hidup ini, saudara mesti punya komitmen untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Istilah saya tadi itu yang sangat sarkastik, dipaksa oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang pernah ngalamin pengalaman pribadi bersama Roh Kudus? Dipaksa, seperti dipaksa oleh Roh Kudus. Siapa di sini? Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Tadi malam saya tidur nyenyak, enak sekali. Jam 2 pagi, saya dibangunkan. Roh Kudus mau saya bersekutu, jam 2 pagi, saudara. Lagi ngantuk-ngantuknya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya masih ngantuk Tuhan. Tapi Roh Kudus bicara, bangun kamu. Bangun, bersekutu. Saudara, akhirnya saya taat, saya bangun, saya bersekutu. Saya menikmati hadirat Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Itu salah satu contoh kecil. Ya. Rahasia sukses pertama, komitmen untuk menjadi tawanan roh. Komitmen untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Saudara, kalau kita itu komitmen terhadap sesuatu, saya percaya sesuatu ini pasti akan sukses. Kalau saudara komitmen sama keluarga, keluarga saudara pasti sukses. Saudara komitmen sama pekerjaan, pekerjaan saudara pasti sukses. Saudara komitmen sama pelayanan, pelayanan saudara pasti sukses. Apa saja di mana kita komitmen atau mendedikasikan diri dengan sepenuhnya, maka apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya. Banyak orang tidak berhasil ya karena tidak pernah komitmen. Terlalu banyak yang mau dikomitmeni, akhirnya tidak komitmen sama sekali. Orang yang fokus dan komitmen kepada sesuatu, dia pasti sukses. Jadi kalau saudara mau sukses, ingat, komitmen kepada Tuhan. Komitmen untuk dipimpin sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu yang tahu hidup saudara dan saya. Sekarang ini ada GPS ya. Ini merupakan satu ilustrasi yang bagus sekali.
GPS ini bukan cuma memimpin kita melewati jalan yang paling cepat dan paling pendek, tapi GPS ini bisa memimpin kita untuk lewat jalan yang tidak macet, betul enggak? Ya. Kadang meskipun jalannya ke sini lebih dekat, tapi kadang-kadang sama GPS diputer kan saudara. Karena apa? Karena yang ke sini ini macet, yang diputer ke arah sini enggak macet. Lebih jauh tapi tidak macet. Ya. Kenapa? Karena GPS ini ditransmit oleh satelit di atas yang bisa melihat keadaan di bawah, di bumi ini dengan pasti. Bukan dengan semoga, tapi dengan pasti. Saudara, demikian juga Tuhan. Yang punya hidup saudara dan saya itu Tuhan. Yang tahu persis kemana jalan yang harus saudara tempuh itu Tuhan. Ketika saudara tidak memiliki hubungan pribadi ini dengan Tuhan, ketika saudara tidak membiasakan diri, tidak membangun satu kebiasaan untuk taat kepada Tuhan, menjadi tawanan roh, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti pimpinan Roh Kudus, hidup kita pasti enggak sukses. Tapi kalau kita bersedia menjadi tawanan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya pasti sukses. Ya. Meskipun konsep suksesnya mungkin tidak seperti yang saudara pikirkan, tapi di hadapan Tuhan saudara pasti sukses. Orang yang mengikuti, yang menjadi tawanan roh, yang mengikuti, dipimpin atau dibimbing oleh Roh Kudus, hidupnya pasti sukses di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak dianggap sukses bagi manusia, tapi saya percaya di hadapan Tuhan saudara sukses. Mana yang kita pilih? Saudara dianggap sukses sama manusia atau dianggap sukses sama Tuhan? Kalau saya milih dianggap sukses sama Tuhan. Mari pagi hari ini saya ajak saudara untuk check up komitmen kita kepada Tuhan. Bagaimana komitmen kita terhadap ibadah, kebaktian kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Mari kita check up. Apa yang masih kurang? Kalau sudah lebih, tidak usah dipikirin. Ya. Yang kita perlu pikirin apa yang masih kurang. Komitmen kita di bidang mana yang masih kurang. Itu yang kita mesti selesaikan sama Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang saudara dan saya. Hidup ini bukan bicara tentang kita. Hidup ini tentang Tuhan. Yang punya hidup ini Tuhan. Konsep sukses Tuhan itu berlawanan dengan konsep sukses dunia ini. Mari kita baca Filipi 3. Ayat 4 sampai ayat yang 8. Masih orang yang sama, yaitu Paulus. Dia bicara kepada jemaat di Filipi. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini kata-kata Paulus karena dia mengerti nilainya Kristus bagi dirinya. Paulus seorang Farisi. Kita tahu seorang Farisi ini adalah politikus yang berkuasa sekali. Ya. Paulus ini dulunya disebut Saulus,
Dia yang memerintahkan Stefanus untuk dibunuh, dirajam batu. Di Kisah Rasul pasal 7. Paulus yang sama, Saulus ini melakukan perjalanan ke Damsyik untuk mengeksekusi jemaat. Seperti license to kill. Kekuasaannya seperti agen rahasia negara. Seorang agen rahasia itu dia bisa bunuh siapa saja. Ya. Paulus ini juga murid Gamaliel, seorang guru besar Yahudi. Jadi selain dia berkuasa, dia pasti terkenal. Karena Gamalielnya terkenal. Dia sebagai muridnya orang terkenal juga ikut terkenal. Ya. Populer. Sebagai orang Yahudi, dia orang yang bersunat, dia suku Ibrani asli, orang Israel, suku Ibrani asli, dari suku Benyamin, dan dia dikatakan dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Artinya perfect, saudara, luar biasa ini. Ya. Paulus dapat dikatakan dia seorang terhormat di masyarakat. Ya. Tapi sudah perhatikan apa yang dia katakan dalam Filipi 3 ini. Sukses lahiriah dia, status dunia, status jasmani dia, yang seharusnya dianggap luar biasa bagi manusia, sama Paulus dianggap sampah, supaya dia bisa memperoleh Kristus. Saudara, inilah penghargaan kepada Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Banyak orang percaya cuma mulutnya tok bicara percaya, tapi sikap dan attitude-nya terhadap Tuhan tidak menghargai Tuhan. Berapa banyak orang percaya yang mengabaikan ibadah? Seolah-olah ibadah itu maunya sendiri. Kalau gua mau ibadah ya gua ibadah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saudara, orang seperti ini menghargai Tuhan? Enggak. Alasan apapun tidak. Kenapa? Karena ibadah itu sakral, sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri berkata, kuduskanlah hari Sabat. Lah kalau kita tidak mengutamakan dan mengistimewakan ibadah ini, bagaimana kita bisa dikatakan kita menghargai Tuhan? Nggak bisa. Hanya orang yang menghargai Tuhan yang bisa menghargai ibadah. Kita ibadah bukan karena harus ibadah, tidak. Tapi cinta kita kepada Tuhan itu yang membuat kita beribadah. Utang nyawa kita sama Tuhan itu yang membuat kita beribadah. Kalau saudara tidak bisa menghargai ibadah, tidak bisa menghargai Tuhan, seperti Paulus ini, semua kesuksesan lahiriah yang dia miliki dianggap sampah, saudara. Supaya dia bisa punya Yesus, supaya dia bisa punya Kristus. Karena hidupnya dia sudah diselamatkan oleh Kristus. Saudara, inilah prinsip yang penting sekali yang harus dimiliki. Kalau saudara bisa menghargai Tuhan, saudara kan bisa menghargai suami istri saudara. Saudara bisa menghargai anak, orang tua saudara. Kebanyakan ini problem yang menjadi problem utamanya orang Kristen. Dia tidak belajar menghargai Tuhan sehingga Tuhan yang tidak kelihatan dia tidak bisa belajar menghargai, maka yang kelihatan dia tidak bisa menghargai. Tapi saya percaya kalau orang Kristen, orang percaya bisa menghargai Tuhan yang tidak kelihatan, dia pasti bisa menghargai orang yang kelihatan. Yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Orang tua kita, anak kita, suami istri kita. Kita akan bisa punya rasa respect dan rasa grateful, rasa terima kasih kepada setiap orang yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Mulai dari mana? Belajar menghargai Tuhan. Amin. Saudara, ini core-nya, ini intinya, pusat dari karakter kita. Sukses dunia ini sampah dibandingkan Kristus. Siapa yang berani berkata ini? Siapa yang berani berkata dunia ini sampah dibandingkan Kristus?
Sungguhan tak? Saudara, Tuhan lihat hati saudara loh. Saudara berkata jujur apa enggak, Tuhan tahu loh. Ya, pagi hari ini saya ajak saudara betul-betul encounter sama Tuhan. Kita bukan cuma sekedar beribadah dan bukan sekedar mendengar khotbah, tapi menghidupi khotbah, menghidupi firman, dan saudara menghargai Tuhan. Dunia ini tidak boleh dianggap lebih penting dari Kristus. Selama saudara masih melihat dunia ini lebih penting dari Kristus, saudara tidak akan pernah jadi sukses. Seumur hidup sampai mati nggak akan pernah sukses. Mungkin saudara sukses di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan enggak. Sorry to say, you fail. Di hadapan Tuhan saudara gagal. Biar saudara sudah jadi konglomerat sekalipun, saudara jadi orang populer dan berkuasa sekalipun, di hadapan Tuhan gagal. Rahasia sukses yang kedua, melihat dunia ini sampah dibandingkan Kristus. Mungkin saudara tanya, loh Pak, kita ini kan masih hidup di dunia kan butuh duit. Butuh dunia ini, betul. Tapi dunia ini bukan segala-galanya. Kita butuh, yes, tapi tidak segala-galanya. Sukses yang kedua, saudara bisa memandang dunia ini sampah dibandingkan Kristus. Amin. Artinya apa? Saudara belajar menghargai Tuhan sebagaimana mestinya. Banyak orang Kristen tidak menghargai Tuhan sebagaimana mestinya. Ini rahasia sukses kedua. Saya dulu waktu masih kecil saya miskin, saudara. Selama saya sekolah sampai kuliah miskin. Tapi puji Tuhan, ya, saya masih bisa sekolah sampai bisa selesai di dalam kemiskinan saya. Karena itu ketika saya lulus jadi insinyur, saudara tahu apa yang ada dalam otak saya? Aku harus kaya. Saya nggak pernah takut apapun. Cuma satu yang saya takuti, takut miskin. Karena sudah ngalami nggak enak, saudara. Miskin itu nggak enak. Dihina orang, ditekan orang, dipojokkan orang. Waduh, sudahlah. Semoga saudara nggak ngalami kayak saya. Tapi saya nggak mau miskin Tuhan. Saya bilang, aku nggak mau miskin. Aku harus kaya dan aku punya kesempatan sekarang. Aku sudah jadi insinyur, saya punya proyek besar-besar. Ini waktunya saya cari duit, jadi kaya. Tapi di saat yang sama, saya kepingin mengalami baptisan Roh Kudus. Saya ingin melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Satu malam di dalam persekutuan saya pribadi sama Tuhan, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kamu nggak bisa melayani aku dengan hati seperti ini. Loh, kenapa Tuhan? Saya tanya, ada dialog. Tuhan berkata, kamu masih kepingin kaya. Loh, dalam pikiran saya, apakah kaya salah? Enggak salah dong. Masa orang hidup sekali di dunia mesti miskin terus Tuhan? Saya ini udah kapok miskin, saya pengen kaya. Malam itu Tuhan berkata sama saya, yang membuat saya tercengang, saudara. Tuhan berkata gini sama saya, aku bisa bikin kamu kaya, meskipun kamu tidak ingin kaya. Nangkep gak, saudara? Kaget saya, saudara. Selama otakmu, hatimu, pikiranmu masih kepingin kaya, kamu tidak akan bisa menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Nangkep saya, ngerti saya. Malam hari itu saya dengan bercucuran air mata, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, mulai malam ini, aku serahkan keinginan kayaku kepadamu Tuhan. Saya tidak kepingin kaya lagi.
Saya cuma ingin ikut Tuhan, melayanimu seumur hidup saya. Itu yang saya mau. Saya nggak mau setengah-setengah, saudara. Percuma ikut Tuhan lama-lama pada akhirnya tidak dikenal Tuhan, ya, seperti khotbah saya minggu lalu. Saya merasa kenal Tuhan tapi ternyata nggak dikenal Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang saya anggap bisa saya kompromi dengan pikiran dan hati saya yang setengah-setengah. Cinta duit ya cinta Tuhan. Kan gitu toh maunya? Kita paling enak kan gitu toh, saudara? Nggak bisa. Makanya Tuhan berkata, kita mesti putuskan. Nggak bisa menyembah Allah sama menyembah Mamon, nggak bisa, saudara. Bad news buat kita semua. Saudara nggak bisa nyembah Tuhan sama nyembah duit dengan hati dan pikiran yang sama. Dalam waktu yang sama, nggak bisa. Saudara harus memilih. Kalau saudara mau sukses di hadapan Tuhan, jangan cinta sama duit. Saudara boleh cari duit, tapi jangan cinta duit. Nangkap ya maksud saya, saudara? Beda, saudara. Kalau saudara cinta duit yang ada dalam hati dan pikiran saudara, duit. Apapun yang saudara kerjakan, duit. Akhirnya saudara menjadi budaknya duit. Bukan hambanya Tuhan, jadi hambanya duit. Dan dunia ini sudah membuktikan bahwa duit itu bukan segala-galanya. Makin saudara layani, makin saudara jadi hamba. Peristiwa tahun 98 ketika terjadi chaos di Indonesia. Siapa yang paling takut? Orang yang tidak punya duit apa yang punya duit? Yang punya duit. Orang yang punya duit yang paling takut, saudara. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24a, perhatikan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, however, I consider my life worth nothing to me. Asik ya. Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Indahnya nggak kelihatan. Cuma dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nggak jelas. Tapi dalam bahasa Inggris jelas, I consider my life worth nothing to me. Ditekankan oleh Paulus. Bahwa hidup dia ini worth nothing. Artinya apa? Hidup dia ini tidak berharga, tidak bernilai, tidak berarti, tidak bermakna. Sebelum dia menggenapi tujuan penciptaannya. Saudara dan saya ini ada di dunia ini tidak secara kebetulan. Enggak. Kenapa saudara enggak lahir di Afrika? Kok lahir di Indonesia? Lahir di Australia, lahir di New Zealand. Kenapa rambut saudara enggak keriting? Enggak ada yang kebetulan. Semua ada tujuannya. Saudara, apa yang di dunia diciptakan dengan sebuah tujuan, betul? Tidak ada yang diciptakan pokoknya sekedar asal diciptakan, tidak ada. Semua ada tujuannya. Karena itu setiap kali saudara beli barang ada manualnya. Saudara harus baca manualnya supaya saudara bisa menikmati manfaat yang semaksimal mungkin dari barang yang saudara beli. Karena apa? Ada tujuannya. Saudara diciptakan Tuhan di dunia ini ada tujuannya. Ada tujuan penciptaannya, bukan cuma gelondong hidup, menyelesaikan hari, menyelesaikan waktu kita, lahir habis gitu terakhir mati. No, hidup ini bukan cuma sekedar hidup, saudara. Hidup ini ada tujuan penciptaannya, yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita setiap orang. Dan tujuan penciptaan inilah yang harus digenapi. Paulus ngerti, sebelum dia menggenapi tujuan penciptaan Tuhan dalam hidupnya, dia katakan hidupnya worth nothing. Tidak berharga. Ngeri gak saudara? Orang seperti Paulus bisa merasa hidupnya worth nothing.
Dahsyat saudara. Banyak orang mengabaikan Tuhan, merasa hidupnya worth it. Mesti diketawain saudara. Paulus berkata worth nothing, hidupku ini worth nothing, tidak berharga. Nah kenapa kok bisa terjadi orang seperti itu? Karena sejak kecil kita ini selalu ditanya, kamu besok mau jadi apa? Ya toh? Dulu waktu papa mama sering gudang saudara, nang ning nung. Kamu besok mau jadi apa kan gitu toh? Ditanya kita mau jadi apa? Pertanyaan ini sebetulnya keliru, Tuhan mau kita jadi apa? Mestinya gitu kan? Kalau orang tua kita mengerti firman Tuhan, tanyanya mesti Tuhan mau kamu jadi apa? Disuruh berdoa, suruh bergumul, suruh berpikir, supaya ngerti Tuhan tuh mau saya jadi apa. Saya dulu waktu kuliah di teknik sipil, saya merasa saya ini kesasar saudara, tersesat. Kenapa? Karena saya kepingin jadi dokter, kok disuruh jadi insinyur gitu ya. Rasanya dengan setengah hati saya ini. Tapi akhirnya jadi insinyur juga gitu loh. Saya kepinginnya tuh dokter, cita-cita saya tuh dokter. Karena om saya tuh dokter, sudah dari kecil kepinginnya dokter, jadinya bukan dokter. Akibat pertanyaan yang salah tadi saudara, kita tidak akan pernah jadi tawanan roh. Karena nggak pernah tanya Tuhan, kita ini Tuhan tuh maunya saya jadi apa? Nggak pernah tanya. Kita ini nggak pernah jadi tawanan roh, tapi jadi tawanan diri kita sendiri. Jadi tawanan keluarga kita, jadi tawanan budaya kita, komunitas kita, semua akhirnya menentukan kehidupan kita. Siapa di sini anak yang sekolah karena ditentukan papa mamanya? Bukan ditentukan Tuhan. Siapa banyak anak yang di sini akhirnya menderita sekolah karena apa? Yang diambil jurusan yang dia tidak suka. Nggak senang fashion, disuruh ngambil fashion. Nggak bisa matematik, disuruh masuk ke teknik. Betapa menderitanya, karena orang-orang ini tidak biasa untuk bertanya, Tuhan maunya saya jadi apa? Akibatnya saudara, karena pertanyaan yang salah itu, kita nggak sadar akibatnya besar. Kalau sudah di kalangan pedagang, maka konsep sukses sebagai pedagang, banyak duit itu jadi konsep kita. Selama kita nggak banyak duit, kita merasa nggak sukses. Kalau sudah ada di kalangan keluarga ilmuwan, maka saudara akan berpikir bahwa sukses itu adalah banyak ilmu, punya ilmu yang tinggi. Belajar dengan ilmu yang tinggi, terus belajar terus, nggak kerja-kerja, belajar terus. Sampai nggak sempat merit, nggak sempat kawin, karena apa? Belajar terus. Karena bagi orang seperti ini, konsep suksesnya adalah punya ilmu yang tinggi. Sampai gelarnya 8 biji. Kalau keluarganya pejabat, maka konsep suksesnya adalah kekuasaan. Sebelum berkuasa, belum sukses. Ya. Pasal 24b, ayat 24b, pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24b. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya ingin bacakan lagi bahasa Inggrisnya, saya lebih suka karena lebih jelas. Ini bahasa Inggrisnya. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Nah, jelas sekarang kelihatan. Apa tujuan penciptaannya? Satu, to finish the race, menyelesaikan pertandingan. Yang kedua, to complete the task, menyelesaikan tugas dari Tuhan sebagai pemberita Injil. Ini
tujuan hidupnya kita. Kalau Paulus bisa menemukan ini dan bisa mengerti ini, maka sesungguhnya dua tujuan ini sama dengan saudara dan saya. Hidup saudara dan saya tidak beda sama Paulus. Tujuan penciptaan saudara adalah menyelesaikan pertandingan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pemberita Injil. Menyembah Tuhan artinya memberitakan Injil. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan tanpa menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Hidup ini satu pertandingan. Pernah enggak saudara mikir? Hidup ini satu kompetisi, satu pertandingan. Saudara bisa jadi anak, bisa jadi orang hari ini. Itu dimulai dari satu sperma yang berhasil mengalahkan jutaan sperma untuk membuahi satu sel telur. Jadi sejak dari awalnya ada kompetisi di situ. Makanya jadi orang yang pinter, yang ganteng, yang ayu seperti saudara. Karena apa? Sudah ada kompetisi di situ. Dan kalau saudara perhatikan, hidup ini penuh dengan kompetisi. Waktu saudara dulu sekolah, zaman saya sekolah kuartalan, saudara. Setiap 4 bulan terima rapor. Nah dari kuartalan itu selalu ada kompetisi, juara 1, juara 2, juara 3. Mulai dari kecil sekolah sudah diajar kompetisi. Waktu saudara dulu pacaran, ada kompetisi enggak? Masa ketemu di mall langsung kawin? Enggak kan? Ada satu proses kompetisi di mana saudara mesti bersaing dengan para kumbang yang merindukan calon istri saudara. Ada kompetisinya. Dari sekian banyak dipilih cuma satu. Karena apa? Saudara menang kompetisi. Waktu saudara melamar kerja, ada kompetisi. Waktu saudara bisnis, ada kompetitor. Di mana saudara mesti mengalahkan kompetitor saudara. Olahraga juga sama. Jadi hidup ini saudara belajar berkompetisi dengan orang lain. Ya. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, perhatikan saudara, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa hidup ini ada kompetisi, ada pertandingan yang harus dimenangkan. Ada pertandingan rohani yang harus kita jalani. Apa pertandingan rohani itu? Sederhana. Pertandingan melawan diri sendiri, melawan kesombongan saudara, kemalasan saudara, melawan kemunafikan saudara, melawan ego saudara. Ini pertandingan yang harus kita menangkan. Ya. Apa yang sering membuat kita kalah? Pertandingan yang mana yang bikin kita kalah? Yang sering terjadi kita kalah? Di samping pertandingan, hidup ini adalah keputusan, adalah pilihan. Tiap hari kita mesti memilih, mesti mengambil keputusan. Saudara mau bangun jam berapa supaya enggak terlambat ke gereja, ya kan? Saudara mau sikat gigi apa enggak? Itu pilihan. Saudara mau pakai baju apa? Itu pilihan. Saudara mau breakfast apa enggak? Itu pilihan. Keputusan saudara. Saudara mau ke gereja naik mobil atau naik taksi atau naik bus, itu pilihan saudara. Dan semua ini harus diputuskan, harus dipilih, tidak bisa saudara berkata, terserah kamu dah. Orang Indonesia kan paling suka gitu ya. Kalau ditanya, terserah kamu dah. Oh jangan saudara. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan untuk diri saudara, keliru saudara. Hidupnya saudara harusnya saudara sendiri yang memutuskan, jangan orang lain.
Nanti kayak seperti tadi saya katakan, banyak anak sekolah karena keputusannya orang tua. Ya. Nah, semua yang harus diputuskan atau dipilih ini tadi, itu sebetulnya cuma support system. Saya nggak tahu ini istilah manajemen ya. Hanya suatu support system yang dalam rangka untuk melakukan tugas, melakukan atau menggenapi rencana penciptaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Cuma sebagai support system, bukan yang utama. Anggap ya saudara ya. Kalau breakfast itu jadi yang utama, saudara tiap hari, tiap pagi begitu melek mata, saudara mikirkan makan apa gua? Bukan, itu merupakan support system. Sesuatu yang mendukung supaya saudara bisa menggenapi rencana penciptaan Tuhan tadi. Ya. Kenapa? Karena setiap hari ini Tuhan ciptakan untuk kita dengan sebuah tujuan. Saudara jangan pikir hari ini ada untuk cuma dilewati sekedarnya, tidak. Hari ini ada karena Tuhan ciptakan buat saudara dan saya. Teman saya barusan ngobrol di WA Group, besoknya berangkat. Sudah check out, saudara. Saya masih tanya sama teman-teman di WA Group. Mereka bilang, loh kamu enggak tahu tah? Dia semalam sudah check out katanya. Bayangin saudara, hidup ini tidak ada dengan sendirinya. Hidup ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Kalau saudara hidup pada hari ini, apakah tujuan Tuhan terhadap saudara hari ini digenapi enggak? Ini perlu saudara, ini penting sekali supaya saudara menjalani hidup ini bukan cuma sekedar hidup. Tapi hidup saudara menjadi berarti, menjadi bermakna, menjadi berharga. Kayak tadi Paulus berkata, selama saudara tidak menggenapi tujuan penciptaan Tuhan di dalam hidup saudara, maka hidup saudara enggak berharga, worth nothing. Nangkap ya saudara ya? Ini penting sekali. Supaya kita enggak sekedar hidup, tapi setiap hari saudara hidup, dikasih Tuhan hidup, setiap hari saudara tahu apa yang mesti saudara lakukan. Saudara ngerti apa yang Tuhan mau saudara capai hari ini, apa yang mau dilakukan hari ini. Ngerti saudara. Ya. Jadi bukan cuma pertandingan, tapi juga ada sebuah tugas, yaitu apa? Bersaksi. Orang lain tadi yang semula saudara ajak bertanding tadi itu, bukan cuma sekedar bertanding, bukan menjadi lawan tanding saudara, bukan cuma menjadi pesaing saudara, tapi menjadi orang-orang yang juga harus diselamatkan. Ini tugasnya Tuhan. Membuat saudara dan saya masih hidup hari ini. Supaya orang-orang itu percaya Tuhan. Supaya bukan mati binasa tanpa percaya Tuhan, tetapi hidup yang diselamatkan Tuhan. Orang-orang modern dalam dunia modern menganggap dirinya pinter, sehingga mengabaikan Tuhan, gak percaya Tuhan. Justru kebalik saudara. Orang yang gak mengabaikan Tuhan itu orang yang bodoh. Tapi orang pinter adalah orang yang bisa menghargai Tuhan. Orang yang percaya Tuhan. Amin. Ya. Ayat terakhir yang mau saya sampaikan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya ini tiap hari mesti cuci gudang. Istilah saya cuci darah. Saya bilang cuci gudang. Ya. Setiap cuci gudang ini, semua harus steril, saudara. Tangan mesti steril, cuci semua juga steril, bersihkan semua harus steril, semua mesti steril. Tidak boleh tidak steril. Nah kebetulan hidup saya ini adalah supermarket penyakit. Mau cari apa aja ada. Ya.
Nah, tanpa saya sadari ketika saya masuk rumah sakit untuk operasi jantung, rupanya tim medisnya mereka ini, dokter dan surgeon ini, sudah menyiapkan skenario terjelek, saudara. Makanya saya ditanya, lu takut enggak, katanya. Orang mau dioperasi ditanya, ini takut enggak? Saya enggak ngerti semula. Setelah mereka ngobrol-ngobrol sama saya, mereka buka rahasia. Ternyata mereka tuh melihat dari histori kesehatan saya. Mereka tuh sudah melihat penyakit saya ini komplit, saudara. Jadi mereka tuh menyediakan skenario terjelek. Makanya saya ditanya, makanya saya diingatkan ada risiko mati. Orang mau dioperasi diingatkan risiko mati. Tapi ternyata benar. Nanti saya jelaskan kenapa. Setelah saya bangun, setelah dioperasi 7 jam, saya bangun, mereka suka ngobrol ke tempat saya, mereka senang sekali. Akhirnya mereka buka. Mereka bilang, ajaib kamu ini, masih bisa hidup. Terus saya tanya, kenapa? Kamu gak sadar, dadamu ini dibuka 7 jam. Siapa yang bisa menjamin tidak ada bakteri yang masuk ke tubuh kamu? 7 jam dibuka, saudara. Daging aja saudara biarin 7 jam, penuh bakteri di situ. Apalagi dagingnya montok seperti saya ini. Dibuka ini 7 jam, saudara. Apa kira-kira bakteri tidak tertarik masuk ke saya? Wow, katanya bakteri ini hauja ini. Tapi setelah saya operasi, dokter melihat keajaibannya. Skenario terjelek nggak terjadi. Saya nggak ada infeksi, nggak ada fever, nggak ada demam. Katanya dokter, kalau kamu infeksi, partnernya itu komplikasi katanya. Katanya infeksinya itu enggak cuma 1-2. Kalau infeksi itu terjadi banyak infeksi. Lah model kayak kamu ini dengan histori kesehatan yang model kayak kamu ini tadi saya bilang ya, supermarket penyakit ini mau dikasih obat yang bagaimana katanya. Kalau infeksinya banyak. Akhirnya kalau infeksi tidak tertangani terjadi komplikasi. Kalau sudah terjadi komplikasi, game over, saudara. Ketika saya melihat ini, saya ini ngerti. Ada tugasnya. Makanya mereka senang sekali sama saya. Tiap pagi datang ngajakin saya ngobrol. Bukan meriksa saya, ngobrol. Nah ketika mereka ngobrol, saya bersaksi. Cerita sama saya. Saya bilang gantian ya. Kamu sudah ceritani saya, sekarang saya cerita sama kamu. Saudara, inilah hidup. Tugas dari Tuhan. Amin. Makanya dalam hidup ini, saudara, penderitaan dan kebahagiaan itu sebetulnya sami mawon. Ya kan? Kalau saudara menderita, ataupun saudara happy, sebetulnya sama saja. Dalam semua keadaan saudara punya tugas. Tugas apa? Memberitakan Injil. Jadi kalau saudara waktunya happy, jangan lupa memberitakan Injil. Dalam sengsara pun seperti Paulus, penuh dengan penjara dan sengsara, memberitakan Injil. Amin. Ini yang penting, saudara, ini yang harus kita ngerti. Ini rahasia sukses yang ketiga. Menyelesaikan pertandingan dan mengeksekusi tugas yang dibebankan Tuhan. Jadi saksinya. Mengeksekusi kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita sebagai saksi Tuhan. Saya mau simpulkan. Sukses itu adalah komitmen menjadi tawanan roh, yang pertama. Dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, sukses itu ketika saudara bisa melihat Kristus lebih berharga daripada dunia.
sampah dunia ini dibandingkan Kristus. Yang ketiga, sukses adalah menyelesaikan pertandingan rohani, melawan diri sendiri dan menyelesaikan tugas Tuhan menjadi saksi Injil kepada orang lain. Ini sukses. Bagi dunia, saudara, standar sukses itu relatif dan tidak jelas. Bagi satu orang punya duit 1 miliar itu, wah, sudah besar sekali kan? Tapi bagi orang lain, kecil itu. Bagi orang yang lebih kaya, kecil itu. Bagi kita-kita yang tidak pernah pegang duit 1 miliar, besar itu, gitu ya. Tidak jelas, standarnya tidak jelas. Yang kedua, bagi dunia, sukses itu suatu achievement, suatu pencapaian. Tapi bagi Tuhan, sukses itu bukan achievement, tapi satu proses pembentukan karakter diri untuk menjadi seperti Yesus. Itu bagi Tuhan. Suksesnya itu satu proses membentuk pribadi, proses menjadi pribadi seperti Yesus. Biar saudara kaya raya, tapi kalau saudara tidak jadi seperti Yesus, saudara belum sukses. Karena itu karakter penting. Yang bakal ketemu Tuhan itu karakter, bukan duit saudara. Karena itu sukses saudara harus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Ya, minggu lalu saya sudah cerita tentang kita ini mesti percaya Tuhan sesuai dengan Dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Itu kita percaya Tuhan yang mana? Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Sama seperti hari ini. Kita ini mau sukses harus sukses seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Ya. Nah, pertanyaan terakhir saya. Dengan sukses jasmani yang saudara punya hari ini, saudara termasuk orang sukses di hadapan Tuhan apa enggak? Siapa yang merasa sukses? Saya sukses di hadapan Tuhan, Pak. Enggak ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak merasa sukses di hadapan Tuhan, tandanya saudara harus terus berusaha. Amin. Usaha, proses membentuk pribadi dan karakter saudara seperti Yesus. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu dengan jelas memberitakan kepada kami semua pengertian sukses di hadapan-Mu. Bapa, tolong kami supaya kami tidak tertipu oleh konsep dunia yang membawa kami sukses cuma di hadapan manusia. Tuhan, tolong supaya sukses kami bukanlah sukses yang berakhir di kuburan, yang tidak akan pernah bisa ketemu Tuhan di sorga. Tapi biarlah sukses kami hari ini adalah sukses yang bakal ketemu Tuhan. Sukses yang sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, urapi kami semua, ingatkan kami semua, berikan semangat kami semua, supaya kami sungguh-sungguh belajar sukses dalam hidup ini. Sampai akhir kami sukses, karena kami berhasil melewati proses menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.